Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal dalam perhitungan konsentrasi molaritas. Contoh soal yang pertama adalah ada soal seperti ini. Aluminium sulfat Al2SO4 3 kali sebanyak 3,42 gram ditambahkan air hingga volume larutannya 2 liter. Molaritas larutan yang terbentuk adalah titik-titik-titik. Ya, di sini diketahui AR dari Al27, S32 dan O16, ya. Seperti biasa, kalau misalnya kita mau menghitung perhitungan-perhitungan dalam kimia itu, ya, kalian tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui dalam soal ini, ya. Yang pertama, aluminium sulfat sebanyak 3,42 gram. Lihat, satuannya itu adalah gram. Besaran yang satuannya gram adalah massa. Maka 3,42 gram ini menunjukkan massa dari Al2SO4 3 kali. Jadi massanya sama dengan 3,42 gram. Kemudian di situ diketahui juga ditambahkan air hingga volume larutannya 2 liter. Jadi 2 liter di sini menunjukkan data volume, ya. Volume larutan sama dengan 2 liter. Kemudian di sini diketahui AR S kemudian sama O. Nah, AR ini digunakan untuk menghitung data MR dari Al2SO4 3 kali. Ya. Bagaimana cara ngitungnya? Kita hitung dulu ya MR-nya. Al ada 2, kemudian S ada 3, O ada 12. Berarti AL 27 dikali 2, S 32 dikali 3, kemudian O 16 dikali 12. Ya, kita hitung satu-satu. 27 kali 2 adalah 54. Kemudian 32 dikali 3 itu 96. Dan 16 dikali 12 itu 192, sehingga kita bisa menghitung nilai MR-nya. Itu kalau kita total 342. Oke. Massa ada, volume ada, MR ada. Kita mau ngitung molaritas. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya, bisa dua cara. Bisa dengan rumus yang ini, bisa juga dengan rumus yang ini. Kita coba hitung dengan rumus yang ini. Kalau dengan rumus yang ini berarti harus mencari dulu data mol. Mol sama dengan massa dibagi MR. Massanya itu 3,42 gram. Dibagi MR-nya itu 342. Berarti molnya sama dengan molnya itu 0,01 mol. Oke, mol udah dapet. Volumenya juga udah ada, ya. Ini kan satuannya harus liter, volumenya ada. Maka bisa kita tinggal masukin ke rumus ini, M sama dengan N per V. N-nya itu 0,01, V-nya itu 2. Berarti nilai molaritasnya sama dengan 0,0005 molar. Ya, ini jawabannya. Jadi, molaritas dari larutan aluminium sulfat yang ditimbang sebanyak 3,42 gram, tambahkan air hingga volume 2 liter adalah 0,005 molar. Atau kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Ya, rumusnya molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Maka satuan volume di sini dari 2 liter harus kita ganti menjadi 2000 mililiter. Nah, kita masukin berarti angka-angkanya tinggal kita masukin gramnya. Gram itu massa 3,42 dibagi
342 dikali 1000 dibagi mililiter yang ini 2000. Ya, maka bisa kita hitung hasilnya adalah 3,42 bagi 342. Silahkan kalian hitung pakai kalkulator. Dikali 1000 dibagi 2000, maka hasilnya sama-sama 0,005 molar. Ya, seperti itu perhitungan dalam cara menghitung konsentrasi larutan dalam satuan molaritas. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada soal untuk mencari massa. Kalau tadi kita menghitung konsentrasi, nah sekarang contoh soal di sini adalah untuk mencari massa. Nah, oke, kita tulis dulu yang diketahui apa. Diketahui ya, massa magnesium hidroksida yang terdapat dalam 200 ml. Jadi 200 ml ini ya jangan lihat depannya, jangan mentang-mentang depannya massa dalam 200 ml berarti 200 ml ini massa, bukan, tapi kalian harus perhatikan satuannya. Kalau dia satuannya mililiter berarti menunjukkan apa? Volume. Volumenya dalam satuan mililiter 200 ml. Kemudian larutan magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali 0,15 M. Nah, 0,15 M ini menunjukkan apa? Lagi-lagi lihat satuan. Kalau satuannya M besar, berarti dia menunjukkan molaritas. Konsentrasinya 0,15 M. Ya. Kemudian di sini ada data AR. Data AR seperti biasa, data AR itu digunakan untuk menghitung nilai MR. MR siapa? Karena di sini senyawanya MgOH 2 kali, berarti kita harus menghitung MR dari MgOH 2 kali. Ya, ada Mg 1 buah, O 2 buah, dan H ada 2 buah. Mg itu 24 kali 1, 16 kali 2, dan 1 kali 2. Berarti 24, ini 32, yang ini 2. Kita jumlahkan 4, 2, 28, 2 tambah 3, 5. Jadi MR dari MgOH 2 kali itu adalah 58. Nah, yang ditanya itu adalah massa. Ya, kita gunakan bisa pakai dua rumus ya, bisa pakai cara yang pertama dengan rumus yang ini, bisa pakai cara yang kedua. Oke, yang mau kita cari itu adalah massa. Mencari massa itu pakai rumus apa? Rumus ini bukan. Ya. Mencari massa itu bisa dicari dengan rumus mol sama dengan massa atau gram dibagi mr. Ya. Kita mau mencari massa, ini yang mau kita cari. MR-nya ada nggak? Ada. N-nya ada nggak? Nggak ada. Ya, N nggak ada kan di sini. Ya, di sini nggak ada nilai N. Maka nilai N ini harus kita cari dengan rumus yang ini. N mau kita cari. Volumenya ada nggak? Ada. Ini. Molaritasnya ada nggak? Ada juga. Ini. Berarti untuk mencari massa, ya kalau dengan rumus ini langsung nggak bisa, karena ada dua variabel yang tidak diketahui. Kalau dengan rumus ini bisa, karena cuman satu variabel yang tidak diketahui, yaitu normalitas. Oke, kita hitung ya. Berarti kita menghitung normalitasnya dulu. Nah, menggunakan rumus ini, molaritas sama dengan N dibagi V. Nah, M-nya ini 0,15 ya, kerjakannya ke bawah biar lebih gampang. N-nya yang dicari, volumenya. Nah, di sini volumenya harus liter, maka nilai 200 ml harus diganti menjadi 0,2 liter. Ya, dijadikan liter dibagi 1000 hasilnya 0,2. Kita masukin ke sini 0,2. Nah, gimana mencari N? Kan kita mau nyari N. Kita mau mencari ini. Ya. Nah, ini kan ada di atas. Nah, berarti mau nyari N, ini yang pindah ruas. Dia ada di bawah, pindah ke kiri jadinya dikali. Berarti mencari N itu 0,15 dikali 0,2
sama dengan N. Oke, kita hitung 0,15 dikali 0,2 berapa? Hasilnya 0,03 sama dengan N, atau N sama dengan 0,03 mol. Sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena kita mau mencari massa. Nih, massa yang ini. Berarti molnya udah dapat, kita hitung massa dengan rumus yang ini. N sama dengan massa bagi MR. N-nya ada, udah kita hitung. 0,03 sama dengan massa dibagi MR-nya itu 58. Ya. Nah, mencari massa berarti yang ini pindah ruas ke sini. 0,03 dikali 58 sama dengan M. Berarti M sama dengan, kita hitung 0,03 kali 58. Hasilnya 1,74 sama dengan M. Berarti M sama dengan 1,74, satuannya apa? Gram. Ya. Seginilah massa dari magnesium hidroksida yang terdapat dalam 200 ml larutan magnesium hidroksida, konsentrasinya 0,15 molar. Ya, hasilnya 1,74 gram. Nah, sekarang kalau kita pakai cara yang lain, cara yang ini, ya, gimana ngitungnya? Oke, kita di slide selanjutnya aja ya. Kalau kita gunakan rumus ini, M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Ya. Nah, kalau kita pakai rumus ini bisa langsung dimasukin. Molaritasnya kan ada. Molaritasnya itu ini 0,15. Oke, kita tulis 0,15 sama dengan gramnya yang dicari, MR dibagi MR, MR-nya 58 dikali 1000 dibagi volumenya dalam satuan mililiter. Ini 200 mili. Ya, dibagi 200. Oke, kita kan mau nyari gram yang ini, maka yang lain kita pindahin ya. Yang ini, dan ini kita pindahin ke ruas kiri. Menjadi 0,15, 58 pindah jadi naik. Dikali 58, 200 pindah, dia di bawah, kalau pindah berarti naik. Kali 200, 1000 ini pindah, karena dia di atas, justru malah jadinya turun, dibagi 1000. Sama dengan ini yang mau kita cari, gram. Oke, sekarang kita hitung 0,15 kali 58 kali 200 dibagi 1000, hasilnya berapa? Hasilnya 1,74 sama dengan gram. Berarti gram sama dengan 1,74 gram ya, masanya 1,74, hasilnya sama ya. Oke, contoh yang terakhir. Kalau ini kita menghitung volume. Dalam 1 gram NaOH MR40 akan dihasilkan larutan NaOH 0,25 M dengan volume sebanyak ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa aja. Diketahui 1 gram berarti massa. Massanya 1 gram. MR 40. Kemudian 0,25 M ini adalah molaritasnya. Ya, 0,25 M. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah volume. Volumenya berapa? Oke, nyari volume. Kalau dari rumus ini volume ada di sini ya. Cuman untuk mencari volume, molaritas molnya ada enggak? Ya, molnya enggak ada. Ya, berarti kita harus nyari dulu. M-nya ada enggak? M-nya ada. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa langsung hitung volume. Nah, kita cari dulu mol. Nyari mol pakai rumus apa? Tadi ya, mol itu rumusnya massa dibagi MR atau gram dibagi MR. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau mencari mol. Massanya ada enggak? Ada. Ini
Molaritasnya ada nggak? Molaritasnya ada nggak? Ada juga. Ini berarti mol bisa langsung kita hitung. Oke, kita kerjakan satu persatu. Ya, kita hitung dulu molnya. Mol sama dengan massa dibagi mr. Masanya 1 dibagi mr 40. Berarti molnya itu adalah, kita hitung. Molnya itu molnya 0,025 mol. Ya udah selesai? Belum, karena kita mau nyari volume nih pakai rumus ini. Baru kita pakai rumus yang ini. M sama dengan N per V. Ya, M-nya berapa sih? 0,25. N-nya ini 0,025 dibagi volume. Nah, gimana cara ngitung volumenya? Biar gampang, yang mau kita cari itu posisinya harus di atas. Nah, karena ini di bawah, maka volume ini kita pindah ruasin dulu. Jadinya 0,25 dikali volume sama dengan 0,025. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sehingga ya, kalau kita mau nyari volume, ini pindah ruas. Karena ini di atas, pindah ruas ke kanan, jadi di bawah. Volume sama dengan 0,025 dibagi 0,25. Oke, kita hitung dulu. Hasilnya adalah sama dengan 0,1. 0,1 apa? Karena kita pakai rumus yang ini, di sini volumenya satuannya liter, maka 0,1 liter. Ya, kayak itu kalau pakai cara pertama. Kalau pakai cara kedua dengan rumus ini, M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Kita masukin angka-angkanya ya. M-nya 0,25, gramnya itu 1, mr-nya 40 dikali 1000 dibagi mililiter. Ya. Jadi, biar kita gampang hitungnya, yang mau kita cari, ini posisinya harus di atas. Jadi, ini kita pindahin ke ruas kiri. Berarti 0,25 dikali mililiter sama dengan 1 per 40 kali 1000. Ya, kita mau nyari mililiternya aja, berarti ini kita pindahin. Tadinya di atas jadi ke bawah, berarti mililiter sama dengan 1 per 40 dikali 1000. Ini kan tadi mau pindah ya, si 0,25 ini dibagi 0,25. Oke, kita hitung deh. Hasilnya itu 100. 100 apa? Karena ini mililiter, berarti ini satuannya mililiter. Nah, kalau dijadiin volume, ini dibagi 1000 menjadi 0,1 liter. Sama kan? Oke, demikian penjelasan saya, contoh-contoh soal tentang perhitungan molaritas. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.